Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok O yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alvan Araya, yang kedua ada Raihan Ramadan, yang ketiga ada Safadila Santoso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang bertemakan tentang tempat kursus. Di sini saya akan menjelaskan 3 entitas, yaitu ada pembayaran, pendaftaran, dan jadwal. Untuk entitas yang pertama yaitu pembayaran. Di dalam entitas pembayaran ini terdapat 5 atribut. Yang pertama ada ID pembayaran, primary key. Yang kedua ada ID pendaftaran sebagai foreign key. Lalu ada tanggal pembayaran, jumlah, dan yang terakhir status. Untuk entitas pembayaran ini terdapat relasi, yaitu relasi pembayaran ke pendaftaran. Untuk jenis relasinya yaitu one to one, atau setiap pembayaran hanya terkait dengan satu pendaftaran saja. Contohnya, seorang siswa hanya melakukan satu pembayaran untuk satu pendaftaran. Lalu, yang kedua ada entitas pendaftaran. Di dalam entitas pendaftaran ini terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama ID pendaftaran, primary key, dan yang kedua ID siswa sebagai foreign key, yang ketiga ID kelas kursus sebagai foreign key, yang terakhir ada tanggal daftar. Untuk entitas pendaftaran ini terdapat 2 relasi. Yang pertama yaitu relasi pendaftaran ke siswa. Relasi ini bersifat many to one, atau banyak pendaftaran dapat dilakukan oleh satu siswa. Contohnya, seorang siswa dapat mendaftar di banyak kelas. Yang kedua ada relasi pendaftaran ke kelas kursus, yang bersifat many to one juga, yaitu banyak pendaftaran dapat mengacu pada satu kelas atau kursus tertentu. Dan yang terakhir ada entitas jadwal. Untuk entitas jadwal sendiri terdapat 5 atribut. Yang pertama yaitu ID jadwal, primary key, ID kelas kursus sebagai foreign key, yang ketiga ada tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai. Di entitas jadwal ini terdapat relasi, yaitu relasi jadwal ke kelas kursus. Relasi ini bersifat one to one, yaitu satu jadwal terkait dengan satu kelas kursus. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk entitas yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadan dengan NIM 231102040. Pada kesempatan kali ini, saya dari perwakilan kelompok O akan mempresentasikan IRD yang telah kami buat. Oke, untuk IRD tugas besar ini kami mendapatkan tema tentang tempat kursus. Di sini saya di dalam IRD ini saya akan menjelaskan entitas siswa, hasil belajar, dan biaya kursus. Dan entitas lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai entitas siswa terlebih dahulu. Oke, di dalam entitas siswa ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID siswa yang menjadi primary key dalam entitas siswa, lalu ada ID kelas kursus foreign key, ID hasil belajar foreign key, nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Yang dimana entitas siswa ini merupakan mungkin bisa dibilang profil atau biodata dari siswa tersebut ya. Oke, untuk entitas siswa sendiri memiliki beberapa relasi ya. Di antaranya yang pertama itu ada relasi siswa ke pendaftaran.
Jadi menurut IRD yang ada di dalam gambar tersebut, relasinya yaitu jenisnya one to many. Jadi satu siswa dapat mendaftar untuk beberapa kelas kursus gitu. Lalu selanjutnya siswa ke kelas kursus. Untuk siswa ke kelas kursus itu jenis dari relasinya itu ada many to many, yang berarti many to many satu siswa itu dapat mengikuti lebih dari satu kelas kursus gitu, dan satu kelas kursus tersebut diikuti oleh banyak siswa. Many to many. Lalu yang terakhir tuh ada siswa ke hasil belajar. Jenis relasinya yaitu one to many. One to many itu berarti setiap siswa dapat meroleh hasil belajar untuk setiap kursus yang mereka ikuti gitu. Satu siswa dapat memperoleh hasil belajar untuk setiap kursus yang mereka ikuti gitu. Berarti kursusnya banyak ya teman-teman, karena di dalam hasil belajar itu ada ID kursus kelas 4NK gitu, yang dimana 4NK ini merujuk kepada entitas kelas kursus. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan hubungan dari entitas hasil belajar. Pada entitas hasil belajar ini terdapat atribut, yaitu yang pertama ada ID hasil belajar sendiri yang merupakan menjadi primer key. Lalu ada ID siswa foreign key yang merujuk pada siswa, dan ada ID kursus kelas yang merujuk pada kelas kursus yang dimana foreign key. Lalu ada nilai dan keterangan. Untuk relasinya yaitu relasi hasil belajar ke siswa itu ada many to one, yang dimana ada satu hasil belajar hanya dimiliki oleh satu siswa, namun siswa itu dapat memiliki banyak hasil belajar untuk kursus yang berbeda gitu. Lanjut hasil belajar ke kelas kursus, relasinya itu many to one. Untuk satu hasil belajar hanya terkait satu kelas kursus, namun satu kelas kursus dapat memiliki banyak hasil belajar karena ada banyak siswa ya di kelas tersebut gitu. Jadi dapat memiliki hasil belajarnya itu banyak karena satu kelas tersebut memiliki banyak siswa. Selanjutnya terdapat entitas biaya kursus. Biaya kursus sendiri memiliki atribut, yaitu ada ID biaya kursus yang menjadi primary key dan ID kelas kursus yang menjadi foreign key serta harga. Biaya kursus sendiri memiliki relasi antara relasi biaya kursus dengan kelas kursus. Jenis relasinya itu ada one to one. Jadi satu biaya kursus itu berlaku untuk satu kelas kursus gitu, dan satu kelas kursus memiliki satu biaya kursus gitu. Misalnya kelas matematika mempunyai biaya kursus tersendiri gitu. Mungkin sekian penjelasan dari IRD untuk entitas siswa, hasil belajar, dan biaya kelas kursus. Terima kasih.
Oke, sebelumnya perkenalkan ya Pak, Sasha Fadila Santoso dengan NIM 23111102158. Saya dari kelompok O. Di sini saya akan menjelaskan IRD yang sudah dibuat oleh kelompok saya, oleh kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua entitas saja, yaitu entitas kelas kursus dan juga entitas pengajar. Oke, mungkin yang pertama untuk entitas kelas kursus terlebih dahulu. Nah, untuk atribut pada entitas kelas kursus ini terdapat 8 buah atribut. Yang pertama yaitu atribut ID kelas kursus, di mana ID kelas kursus ini merupakan primary key pada entitas kelas kursus ini sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada ID jadwal, di mana ID jadwal ini merupakan foreign key yang menghubungkan entitas kelas kursus dengan entitas jadwal. Kemudian selanjutnya yaitu ID pengajar, di mana ID pengajar ini merupakan uh, foreign key juga yang menghubungkan entitas kelas kursus dengan entitas pengajar. Kemudian selanjutnya yaitu ID biaya kursus, di mana ID biaya kursus ini juga merupakan foreign key yang menghubungkan entitas kelas kursus dengan biaya kursus. Kemudian atribut selanjutnya yaitu ada nama kelas, jumlah kapasitas, deskripsi, dan juga durasi. Ya, mungkin selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait relasi yang terhubung langsung dengan entitas kelas kursus ini. Oke, untuk relasi pertama yaitu relasi kelas kursus ke pengajar. Relasinya yaitu many to one, di mana banyak kelas kursus dapat diajar oleh satu orang pengajar saja dan satu orang seorang pengajar dapat mengajar banyak kelas kursus. Kemudian selanjutnya itu relasi kelas kursus ke jadwal, di mana ini relasinya itu one to one, eh, yang mana satu kelas kursus dapat memiliki satu buah jadwal saja dan satu buah jadwal hanya berlaku untuk satu kelas kursus saja. Kemudian selanjutnya relasi kelas kursus ke biaya kursus, relasinya itu one to one, di mana eh, s- satu kelas kursus dapat memiliki satu buah biaya yang spesifik dan satu biaya spesifik ini hanya dapat berlaku untuk satu kelas kursus saja. Kemudian selanjutnya relasi kelas kursus ke siswa. Relasinya itu many to many, di mana banyak kelas kursus dapat diikuti oleh banyak siswa dan banyak siswa ini dapat mengikuti banyak kelas kursus. Kemudian selanjutnya relasi kelas kursus ke hasil belajar. Relasinya itu many to one, di mana satu kelas kursus dapat memiliki banyak hasil belajar dan banyak hasil belajar ini dapat dimiliki oleh satu kelas kursus saja. Kemudian selanjutnya relasi yang terakhir yaitu relasi kelas kursus ke pendaftaran. Relasinya itu one to many, di mana satu kelas kursus dapat memiliki banyak pendaftaran dan banyak pendaftaran itu dapat dilakukan hanya pada satu kelas kursus saja. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu entitas pengajar. Nah, untuk entitas pengajar ini hanya terdapat 4 buah atribut, yaitu yang pertama ID pengajar, di mana ID pengajar ini merupakan primary key untuk entitas pengajar. Kemudian atribut selanjutnya itu nama, keahlian, dan juga nomor handphone. Kemudian untuk relasi yang terhubung dengan entitas pengajar ini sendiri hanya ada satu, yaitu relasi pengajar ke kelas kursus, di mana relasinya itu one to many, di mana satu orang pengajar dapat mengajar banyak kelas kursus, tetapi eh, satu kelas kursus ini hanya dapat diajar oleh satu orang pengajar saja. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait entitas kelas kursus dan juga pengajar.
Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel normalisasi. Untuk tabel normalisasi itu sendiri implementasi dari IRD yang sudah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan 3 tabel, yaitu pembayaran, pendaftaran, dan jadwal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini isinya sama seperti di IRD. Yang pertama ada atribut ID pembayaran sebagai primary key, yang kedua ada ID pendaftaran sebagai foreign key, yang ketiga ada tanggal pembayaran, yang keempat ada jumlah, yang terakhir ada status. Di sini kami sudah membuat data dummy-nya. Lalu untuk yang selanjutnya tabel pendaftaran isinya sama seperti di IRD. Terdapat 4 atribut. Di sini ada ID pendaftaran sebagai primary key, yang kedua ada ID siswa sebagai foreign key, yang ketiga ada ID kelas kursus sebagai foreign key, yang keempat ada tanggal daftar. Lalu untuk tabel yang terakhir yaitu tabel jadwal. Di tabel jadwal ini berisikan 5 atribut. Yang pertama ada ID jadwal sebagai primary key, yang kedua ada ID kelas kursus sebagai foreign key, yang ketiga ada tanggal, yang keempat ada waktu mulai, dan yang terakhir ada waktu selesai. Nah, di bawah ini merupakan data dummy yang sudah kami buat. Terima kasih, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke teman saya. Oke, untuk kali ini di sini saya akan menjelaskan tabel normalisasi. Tabel normalisasi itu merupakan implementasi dari IRD yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tabel siswa. Untuk tabel siswa sendiri memiliki beberapa atribut yang seperti ada di IRD sebelumnya, yang dimana terdapat ID siswa sebagai primary key, ada ID kelas kursus sebagai foreign key, ada hasil belajar menjadi foreign key, dan nama, alamat, tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Di sini kami sudah membuat beberapa data dummy-nya ya. Selanjutnya ada biaya kursus. Di biaya kursus terdapat ID biaya kursus yang menjadi primary key, ada ID kelas kursus, foreign key, ada harga. Lalu ada hasil belajar. Di sini hasil belajar sama seperti yang ada di IRD sebelumnya, yang terdapat atributnya terdapat ID hasil belajar yang menjadi primary key, ID siswa menjadi foreign key, ID kelas kursus menjadi foreign key, lalu terdapat nilai dan keterangan. Untuk tabel siswa, lalu biaya kursus dan hasil belajar, menurut saya sudah normal karena tidak ada atribut atau tidak ada atribut yang anomali gitu. Setiap entitas tabel misalnya siswa ini memiliki primary key, dan setiap atributnya itu tidak ada redundansi data di dalamnya. Mungkin sekian penjelasan dari tabel normalisasi siswa, biaya kursus, dan hasil belajar. Terima kasih. Oke,
Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tabel normalisasi 3NF untuk entitas kelas kursus dan juga pengajar. Oke, yang pertama mungkin untuk entitas kelas kursus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tabel normalisasi kelas kursus ini, eh, untuk kolom pertama yaitu ID kelas kursus, di mana ID kelas kursus ini merupakan primary key dengan misalan data yaitu K01, K02, dan K03. Kemudian untuk kolom kedua yaitu ID jadwal, di mana ID jadwal ini menjadi foreign key yang merujuk ke tabel jadwal. Nah, untuk misalan datanya itu ada E01, E02, dan E03. Kemudian kolom selanjutnya yaitu ID pengajar, di mana ID pengajar ini merupakan foreign key yang merujuk pada tabel pengajar, di mana dengan misalan data P01, P02, dan P03. Kemudian kolom yang keempat itu ada ID biaya kursus, di mana ID biaya kursus ini menjadi foreign key juga yang merujuk ke tabel biaya kursus dengan misalan data yaitu BK01, BK02, BK03. Kemudian untuk kolom kelima itu terdapat nama kelas dengan misalan datanya IF1, IF2, dan IF3. Kemudian untuk kolom keenam itu jumlah kapasitas dengan misalnya data itu 10, 20, dan juga 50. Kemudian kolom ketujuh itu deskripsi eh, di mana misalnya datanya itu kelas matematika, kelas bahasa Inggris, dan juga kelas fisika. Kemudian untuk kolom terakhir, yaitu kolom kedelapan, itu terdapat durasi, di mana dengan misalnya datanya ini 1 jam, 1 jam semua. Oke, selanjutnya tabel untuk entitas pengajar. Nah, untuk kolom pertama ini terdapat ID pengajar, di mana ID pengajar ini akan menjadi primary key-nya dengan misalnya data yaitu panel 1, panel 2, dan juga panel 3. Kemudian kolom kedua itu terdapat nama dengan misalnya datanya itu nama Budi, Agus, dan Nicholas. Kemudian untuk kolom ketiga ini terdapat keahlian matematika, bahasa Inggris, dan juga fisika. Dan kolom terakhir atau kolom keempat ini terdapat nomor handphone dengan misalnya datanya 857222824 dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tabel normalisasi 3NF untuk entitas kelas kursus dan pengajar. Terima kasih.